Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 25 Juli 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, hari baru yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami rindu untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, persiapkan seluruh hati jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari bacaan Alkitab Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Renungan kita pada pagi hari ini melalui pembacaan kita ini mengangkat satu tema, cinta adalah alasan. Napobanang Pak Kaboro. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
Setiap kita mendapat anugerah untuk menikmati cinta, untuk mencintai dan dicintai. Ada berbagai kata dan cara untuk menyatakan cinta. Seseorang bisa bersemangat dan semakin sukses dalam hidupnya, dan bahkan sebaliknya, karena cinta seseorang bisa jatuh dan terpuruk. Ada sebuah judul lagu Toraja, yaitu Nala To Cinta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang Yakub yang sangat mencintai Rahel. Dengan alasan cinta itu, Yakub sama sekali tidak merasa berat bekerja 7 tahun lamanya bagi Laban. Bagi Yakub, 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja, karena semangatnya untuk mendapatkan Rahel. Namun ketika cukup 7 tahun seperti perjanjian mereka, perjanjian antara Yakub dan Laban, pada nyatanya tidak serta-merta Yakub mendapatkan Rahel. Dikarenakan kebiasaan yang berlaku menjadi penghalang pada saat itu, yakni di mana adik tidak bisa dikawinkan mendahului kakaknya. Itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-26. Karena itu, Yakub harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi waktu keseluruhan bagi Yakub untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu adalah 14 tahun. Karena cinta, Yakub bisa bersabar dan tetap bersemangat serta memiliki kekuatan untuk bekerja bagi Laban. Dalam hal ini, cinta adalah alasan bagi Yakub. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita bisa membayangkan 14 tahun Yakub harus menunggu untuk bisa memiliki dan menyentuh Rahel yang dicintainya, tanpa lelah dan tanpa berpaling. Oleh karena itu, melalui pembacaan kita ini, kita diajarkan untuk kita memiliki cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan, atau cinta yang karena hubungan-hubungan khusus antar manusia, tetapi yang berdasarkan cinta Tuhan. Ketika kita memandang sebuah pekerjaan sebagai beban yang berat, maka hal itu akan benar-benar membebani kita karena kita tidak mencintai pekerjaan itu. Begitu juga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi ketika kita melayani tanpa didasari cinta Tuhan, pelayanan kita tidak akan bertahan lama. Cintalah yang membuat kita mampu melewati tantangan seberat apapun. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anak tunggalnya supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mensyukuri
firman yang telah sampai kepada kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami semua. Firman yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini berdasarkan cinta Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa. Kami tidak mampu melakukan semuanya itu tanpa bimbingan dan pertolongan-Mu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ini, dan hidup kami boleh menjadi pelaku firman dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi telah mengambil bagian di dalam setiap bejana hati kami. Tuhan, di hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan tolong kami agar senantiasa apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati segala pekerjaan kami di hari ini. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan turut campur di dalamnya sehingga dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Tuhan, seluruh kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menjadi penolong dan akan senantiasa menuntun langkah hidup kami hari lepas hari. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan terimalah kami yang bermohon, dan kami mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.